Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pembacaan surah Al-Baqarah. Dalam hal ini membaca surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Prof. Quraisy. Berita gembira untuk kakek dan paman. Kembali pada kelahiran Nabi Muhammad SAW, riwayat yang sangat ingin menyatakan bahwa segera setelah kelahiran beliau itu Aminah mengutus seseorang untuk menyampaikan berita gembira ini kepada Abdul Muthalib yang ketika itu sedang bertawaf di Ka'bah. Dan dengan segera ia mengunjungi menantu dan cucunya. Abu Lahab mendengar dari hamba sahaya Suwaibah berita kelahiran bayi lelaki almarhum saudara kandungnya Abdul. Ia demikian gembira sehingga memerdekakan Suwaibah. Walau tidak kurang dari 40 tahun kemudian, Abu Lahab tampil sebagai salah seorang yang sangat memusuhi Nabi. Kendati demikian, kegembiraannya terhadap kelahiran Nabi Muhammad diberi ganjaran oleh Allah SWT. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa paman Nabi SAW Al-Abbas setahun setelah kematian saudaranya Abu Lahab bermimpi melihatnya memakai pakaian putih dan dia menanyainya tentang keadaannya. Abu Lahab menjawab dalam mimpi itu bahwa dia di neraka. Hanya saja setiap malam Senin Allah meringankan siksa atasnya karena dia memerdekakan hamba sahayanya Suwaibah yang datang menyampaikan kepadanya berita kelahiran kemenakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Betapapun berbeda-beda pendapat tentang masa kelahiran Nabi Muhammad, namun tidak seorang pun tidak percaya kepada beliau sebagai Nabi maupun tidak yang mengingkari bahwa beliau telah lahir pada tahun 570 atau 571 Masehi. Beliau menyampaikan ajaran agama dan mengaku bahkan membuktikan diri sebagai utusan Tuhan. Beliau mempersembahkan banyak jasa bagi kemanusiaan. Karena itu, betapapun terjadi perbedaan tentang masa kelahiran beliau, namun paling sedikit bagi seorang muslim adalah bergembira dengan kelahiran beliau. Kita menyambut ajarannya, dan paling sedikit bagi yang tidak mempercayai beliau sebagai utusan Allah adalah mengakui jasa-jasa dan menundukkan kepala, mengangkat topi untuk menghormatinya. Hakikat dan penamaan. Aminah menyusukan anaknya beberapa hari lamanya, lalu dilanjutkan oleh Suwaibah al-Islamiyah yang dimerdekakan Abu Lahab ketika dia datang menyampaikan berita kelahiran Nabi SAW juga beberapa hari. Suwaibah memang berprofesi sebagai ibu yang menyusukan bayi-bayi. Suwaibah sendiri ketika itu menyusukan juga bayinya yang bernama Masruh. Pada hari ke-7 dari kelahirannya, Abdul Muthalib yang menyembelih beberapa ekor binatang dan menjamu karib dan sahabat-sahabatnya. Ketika itu ia bertanya mengapa putra Abdullah itu dinamainya Muhammad, berbeda dengan nama-nama leluhurnya. Abdul Muthalib menjawab, "Aku mengharap dia terpuji berkali-kali di langit dan di bumi." Memang, kata Muhammad mengandung arti terpuji berkali-kali.
Berbeda dengan Mahmud yang berarti terpuji walau sekali. Berbeda juga dengan Hamid yang berarti memuji walau sekali. Terlepas apakah nama Muhammad adalah nama yang dipilih untuk bayi ini karena ibunya selalu mendengar suara yang memintanya untuk menamai bayinya yang bakal lahir dengan nama tersebut, ataukah itu adalah pilihan kakeknya Abdul Muthalib, yang pasti bahwa ratusan juta manusia setiap hari selalu menyebut nama itu dalam konteks pujian dan penghormatan sebagaimana harapan kakeknya itu. Bisa jadi juga kalau Anda menolak riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pilihan langit yang dipesankan kepada Aminah. Bisa jadi Abdul Muthalib serupa dengan sekian banyak orang yang mengharapkan anak cucunya lah yang diutus Tuhan untuk menjadi nabi yang beritanya tersebar, khususnya di kalangan ahli kitab. Abdurrahman As-Suhaili wafat tahun 581 Hijriah. Dalam bukunya Raudul Uluf menulis bahwa ada 3 orang sebelum Nabi Muhammad yang bernama Muhammad sambil menyebut siapa mereka. Penamaan itu tulisnya karena ayah mereka memperoleh informasi tentang akan datangnya Nabi bernama Muhammad dan mereka mengharapkan bahwa anaknya itulah orangnya. Ada riwayat yang menyatakan lebih dari 3 orang, tetapi jumlah mereka dalam aneka riwayat itu tidak lebih dari 20 orang. Memang sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi dan Nasrani telah memperbincangkan tentang akan datangnya seorang nabi berdasar informasi kitab suci mereka, sebagaimana akan dimukakan bagi berikut. Nah, sampai ini dulu ya, besok lanjut. Ya. Ada sedikit komentar. Nah, bandingkan dengan itu gimana pun? Sudah sampai ini tuh? Belum. Belum. Enggak, Bunda baru Apa? pengundian Oh, bulan Abdullah. itu loh. Iya. Yang ayat yang sedikit komentar yang menarik di sini tuh bahwa ternyata selama ini kita atau ayah itu selalu pernah mendengar bahwa Muhammad itu nama yang unik pada zamannya, sehingga baru beliau yang dinamai Muhammad, kan begitu. Iya. Nah, tapi kalau di sini Sebelumnya ada. justru nama Muhammad itu nama yang diperebutkan. Orang tua itu berlomba-lomba untuk menamai Muhammad karena harapannya bahwa anakku yang akan jadi utusan Tuhan. Karena kan informasi bahwa nanti akan datang Nabi dengan nama Muhammad itu sudah simpang siur gitu. Jadi orang tua itu berlomba untuk menamai Muhammad. Nah, tertulis di kitabnya itu kan Ahmad ya? Iya, Ahmad atau Bukan Muhammad. Muhammad. Persisnya ayah nggak ngerti, tapi ada yang kemudian Muhammad atau Ahmad dari garing Ahmad gitu loh. Nah, di sini tadi kan ada berapa? Tiga Nama. Terus riwayat menunjukkan Ada paling tidak 20 20 orang. Nama Muhammad karena orang tua berharap. Nah, kemudian di sini yang menjadi pertanyaan unik itu kan gini. Aminah menamai Muhammad itu karena memang mendapatkan informasi bahwa anaknya akan menjadi utusan. Terus kemudian Abdul Muthalib juga menamainya Muhammad itu karena mendengar kabar itu juga, atau yang lain, faktor lain. Nah, itu kan. Berarti ketika itu si Abdul Muthalib ya sudah tahu belum? Nah, Atau Aminah misalnya, kalau mereka berhubungan dengan ahli kitab dan lainnya kan otomatis mereka dengar itu toh. Atau gimana ya? kalau ini tadi, kalau Prof. itu mengambil jalan tengah. Jadi ini yang tadi dibaca tadi Bunda ya,
Saya sebentar. Nih. Terlepas apakah nama Muhammad adalah nama yang dipilih untuk bayi ini karena ibunya telah mendengar suara yang memintanya untuk menamai bayi itu, ataukah itu adalah pilihan kakeknya Abdul Muthalib yang pasti bahwa ratusan juta manusia setiap hari selalu menyebut nama itu. Oh ini ya konteks kan sekarang saya ini. Nah. Ini belum manusia ya. Nah di kalimat di sini belum, tapi nggak tahu nanti selanjutnya. Tapi yang jelas intinya gini, di sini tuh sering disebutkan gini, apa namanya, Aminah itu selalu mendapatkan suara-suara atau bisikan-bisikan, entah itu bisikan itu verbal atau apa, pokoknya ini anakku, ini anak yang istimewa. Sehingga mungkin itu pula di sini makanya kan katanya kan mungkin pula Abdul Muthalib itu mendengar ungkapan bisikan-bisikan itu, sehingga Abdul Muthalib juga mendengar bahwa akan datang Nabi dengan nama Muhammad. Tapi persisnya kita lanjutkan besok, ini nanti akan terjawab persisnya seperti apa gitu ya. Yes, gitu dulu, mari kita akhiri. Alhamdulillah. Furudul tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum iku hamsatun ana 5. Al awalu utawi kang awal iku nakalut turabi pindah lebu. Wasani lan kaping pindho iku aniyatu niat. Asalisu utawi kang kaping 3 iku mashul wajhi musab rai. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 mashul yadaini musab tangan kalih ilal mir faqaini tumeka sikut kalih. Al-khamisu utawi kang kaping 5 watartibu urut-urut bainal mashataini ing dalem antarane musab kalih. Faslun nerangake fardu tayamum. Fardunipun tayamum punika wonten gangsal. Setunggal mindah lebu dhateng anggotanipun tayamum. Kalih niat. 3 musab rai. Sekawan musab tangan kalih dumugi sikut kalih. Gangsal tertib tegesipun urut-urut antawisipun usapan kalih. Indonesianya Lan bihun. Sunahipun tayamum punika wonten 11. Setunggal maos basmalah bismillahirrahmanirrahim sinaosa tumrap tiyang ingkang junub utawi haid kanthi dipun sejo dikir kalih. Ngipataken utawi ndamu tangan kalih saksampunipun dipun pukulaken wonten ing lebu
lan sakderengipun dipun usapaken wonten ing anggota nipun tayamum. 3. Dinginaken anggota ingkang tengen gangsal sekawan madhep kiblat gangsal ngawiti ngusap rai saking arah nginggil. 6. Ngawiti ngusap tangan saking arah driji. 7. Nambahi utawi ngeluwihi saking usapan sikut kalih. 8. Megarake driji wonten ing saben-saben pukulan. 9. Nyopot ali-ali wonten ing pukulan pertama dene menawi wonten pukulan kaping kalih punika hukumipun wajib. 10. Nyela-nyelani pinten-pinten driji wonten usapan kaping kalih mekaten kalawau menawi anggenipun mekarake driji wonten ing pukulan kalih utawi namung wonten ing pukulan nomor kalih dene menawi boten mekarake driji wonten ing pukulan kaping kalih punika nyela-nyelani driji hukumipun wajib. 11. Nuli-nuli antawisipun usapan kalih merai lan tangan kalih. Indonesianya Pak? Berarti fardu atau rukunnya tayamum ada 5. Pertama, memindahkan debu pada anggota tayamum. 2. Niat. 3. Ngusap muka. 4. Mengusap kedua tangan hingga kedua sikut. Yang terakhir tertib. Jadi niat dan mengusap muka ini dilakukan bareng. Tidak niat dan ngusap muka. Niatnya pas ngusap muka ya? Iya. Enggak pas ke debu. Enggak, itu namanya ini mulai muka, walaupun sini jelaskan yang pertama tuh mindah. Nah ya kan, ngusap kan? Iya. Ngusap debu. Memindahkan kan berarti ini. Ayo kan. Tapi berarti saat itunya belum niat. Ya. Itu niatnya pas Niatnya ini. pas muka. Iya ya. Ya. Sunahnya tayamum ada 11. Pertama, membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan niat zikir. Yang kedua, berarti Mengibaskan. mengibaskan. Jadi setelah gini itu sebelum ke muka. tuh di dulu di Oh. di apa? Ya di kurangi. Iya. Jadi sebelum itu. Iya. Yang ketiga, mendahulukan yang kanan sama seperti wudu. Yang keempat, menghadap kiblat. Saya mendahulukan yang kanan itu gimana? Contohnya tadi. Tangan tuh. Ya, Kayak gini. ya gitu. Dan Anda ambil itunya, muka, berarti kalau yang hitungan sini mungkin masuknya tangan gini. Oh, ya kan itu mungkin tangan. Nah gini kan tetap dua tetap. Nah, Sabar. Kan ini nek pas muka juga dikipat kayak. Ya, iya itu kan sunah. Supaya ngambil sunah terus kan terus muka kan yang paling atas tadi sunahnya. Coba lanjut. menghadap kiblat. Terus Ada kiblat.
saat mengusap muka didahulukan dari yang paling atas. Jadi gini. Nih enak. Ya. Sekali nek muka ya. Sekali toh Kak? Waktu syarat itu dibolehkan 2 kali. Jadi 2 kali. 2 kali. Iya. Ini ambil lagi 2 kali. Tapi begini ininya ping pindo mukanya. Iya. Iya. Nih. Terus anu gini dulu deh. Nah, Iya. ini lagi. Lagi. Ini tuh. Enggak sekali toh. Ini syaratnya 2 kali. Nah, terus. saat mengusap tangan Nah, itu kanan. dimulaikan dari jari-jari. Jadi kalau kayak gini ambil gini, ini kanan dulu. Di anu dulu terus anu. Kalau kakak tuh gini, Nah, mulai gini berarti gini, oh. gini Hmm. sampai sikur kan. Kalau lebih baik lebih atas gini terus gini. Dan Oh, berhenti oke. sampai sini berkelana. Oh. Kalian juga dipakai juga. Oh iya. Jadi sampai gini. Oh Sampai gitu. lagi 2 kali. Oh berarti kanan kiri gitu ya langsung ya. Dari gini, gini. Satu. Karena ini masih ada debu kan nggak Ya, diusap. biar nggak usap. Terus gini. Oh iya maksudnya dia nggak mustakmal ya. Iya. Hmm. Nah, hati-hati. Nah, terus. Nih, saat mengusap sampai sikut harus lebih dari sikut. Ya, tadi ya. Atas itu tahu sunahnya Iya, atas nggak balik. boleh. Misalnya wudhu ya juga begitu. Iya iya. Terus melebarkan jari-jari Iya. saat pukulan saat mengambil debu. Jadi Gini. Nah, Mungkin biar nggak nempel dia ya. Jadi ini nggak nempel. ya. itu ya. Terus yang selanjutnya melepaskan ali-ali, Oh iya. melepaskan penghalang atau yang Ya. lainnya, jam tangan yang lainnya. Kita tuh nggak hobi cincinan ya. Saat pukulan pertama, tapi saat pukulan kedua wajib dilepas. Iya iya. Hukumnya wajib. 10. Menyela-nyelakan jari-jari saat usapan kedua tangan, saat usapan tangan kedua. Terus Tapi jika saat jadi menyela-nyelakan jari saat usapan kedua itu sunnah. Tapi jika saat waktu mengambil pukulan tidak memegarkan jari-jari, maka menyela-nyelakan jari itu menjadi wajib. Oh iya iya. Ya tetap amannya di begarge ya. Yang terakhir nguli-nguli urutan. Oh iya. Udah gitu. udah itu dulu. Nggak ada ungkapan lah ya. Supaya kita lakukan nafas memang nggak ada air. Paham nggak? Paham nggak? Apa tadi bahasanya? Ya begitulah kan. Apa tadi bahasanya Pak? Tentang apa? Tayamum. Enggak, betul. Bismillahirrahmanirrahim.